Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali irsih. Ila hadrat jami' asatitina wa sadatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa tawil huquq alaina wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum jami masyayikhina nafa'ana bihim bi ulmi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk pada malam ke-10 Burdahan 40 malam menuju bulan Maulid. Mungkin sampai tutup, mungkin ini hanya sekedar bukan semata-mata hanya ngisi Maulid saja, tapi Maulid itu ya setiap saat, menghormati Rasulullah itu setiap saat. Jadi kalau ini awalnya adalah berangkat dari anggapan bersolawat Maulidur Rasul, memperingati atau solawatan itu memang nggak butuh alasan. Tapi kalau ada alasan kenapa tidak diisi solawat, ada alasan pindah nomah, ada alasan akikoh, ada alasan butuh lancar rezekine, ada alasan padang uripe, ada alasan macam-macam. Nah, apa salahnya tidak diisi sholawat? Tapi memang nggak butuh alasan, karena sholawat itu sebagaimana keterangan yang pernah saya sampaikan. Nah, sholawat itu kalau kita yang nyampaikan, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, kita nyampaikan itu adalah utamanya bentuk syukur kita kepada ada Rasulullah, ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang bersolawat Allah, artinya solawat itu rahmat, kasih sayang. Ya kalau yang bersolawat malaikat, kenapa? Istighfar. Itu keterangan di kitab Afdhalus Sholat ala Khairis Sadat, dan beberapa kitab-kitab ya ada keterangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca burda, membaca Rawatibul Haddad dan beberapa rutinan yang lain, kita lengkapi, kita isi juga dengan biar ada nuansa ta'lim, ta'alum, mudzakarah ilmu, mudzakarah hadis, hingga kita untuk ngimbangi guyon kita, untuk ngimbangi lawun kita, untuk ngimbangi hal-hal yang kita kayaknya lebih banyak. Kulo kalau panjenengan samilah, lebih banyak guyonannya, lebih banyak mikir donyone daripada mikir akhiratnya. Nah, ini kita siasati untuk levelnya kita ya mudzakarah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kemarin jagongannya Rasulullah bersama Sayyidina Ali. Kemarin kita baca yaitu ya Ali hubbal ya akhika kama tuhibbu li nafsik, yang artinya tentang kedermawanan, tentang mengasihi sesama. Cintailah saudaramu, ya saudaramu tidak harus saudara kandung, ya saudaramu sesama muslim, sesama ukhuwah itu. Ukhuwah itu persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar Islam itu, ukhuwah basyariyah sesama manusia, ukhuwah watoniyah sesama sebangsa. Jadi ada ukhuwah itu. Nah, anjurannya Rasulullah, cintailah saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu. Kita lanjutkan dakwahnya Rasulullah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Sayyidina Ali, utlub, carilah, al khaira, ing kebagusan, atau carilah kebaikan, inda sobahil wujuhi, ing dalem nalikane api-apie, atau sobah itu artinya api-apie wajah, piro-piro wajah. Wa akrim lan mulyakno sira, he Sayyidina Ali, ad-dhaifa ing tamu. Fa innahu mongko setune tamu
Ad-dhaif idza anzala, ing dalam nalik anzala itu artinya turun. Turun itu artinya ya mampir lah. Tamu lewat itu. Idza anzala ketika ada mampir sapa tamu mau, sapa dhaif biqaumin kelawan ana kaum, ana ing kaum, ketika ada tamu mampir di sebuah rumahnya kaum itu, nazala maka turunlah bersama mampirnya tadi, ma'ahu besertane mampir dhaif. Apa sing turun rizquhu, apa rizkine dhaif. Jadi tamu itu ketika mampir, kata Rasulullah, itu mampir juga rezekinya tamu itu. Nah, di keterangan lain, kalau sering silaturahim, sang tamu tadi dapat panjang umur, akhirnya sama-sama dapat. Logikanya, kalau misalnya ada tamu ke rumah yang ditamui, yang berkurang tamunya atau yang ditamui? Tuan rumah. Nah, itu kalau tamu umum gitu. Tapi kalau ada tamu, kalau saking pleke gitu ya, kadang yang beli macam-macam tamu nih kadang. Nah, itu. Nah, intinya logikanya umumnya tamu itu yang keluar sesuatu itu yang ditamui. Tetapi sebenarnya dalam hadis ini dijelaskan tamu itu juga meninggalkan rezekinya di situ. Artinya bagi-bagi rezeki. Dawuh Rasulullah kepada Sayyidina Ali selanjutnya adalah artinya utlubul khaira inda sobahil wujuh iki, muliakanlah, carilah kebaikan di ketika ketemu orang-orang baik. Terus muliakanlah tamu. Sesungguhnya tamu, ketika ada tamu mampir pada sebuah kaum atau rumah gitu ya, atau mampir di cangkruan gitu, itu sebenarnya disertai mampirnya tadi dibarengi dengan mampirnya juga rezeki. Wassalamualaikum Muhammad. Lah nek sing namoni debt collector ya apa? Ah mbuh iku cerita beda ceritane. Wassalamualaikum Muhammad. Wa idartahala irtahala bidunubi ahlil manzil. Wa idartahala ing dalam nalikane berangkat. Irtahala itu rihal itu pamit. Setelah tamu balik itu namanya irtahala, balik. Nah, itu bahasa Arab irtahala. Ketika berangkat irtahala mongko berangkat juga sapa tamu mau bidunubi ahlil manzili kelawan gowo ngilangno dosa-dosane ahlil manzil itu tuan rumah. Itu dawuh Rasulullah begitu. Kita harus yakini. Nah, nek wis ngerti ngene iki insyaallah enak ana ilmune. Dari mana sampean ngerti ngurmane tamu? Wong Jawa kudu suguh gopoh longgo ngono ya. Suguh gopoh gopoh suguh apa longgo sik apa piye? Gopoh longgo suguh. Nah, orang Jawa begitu sudah bagus, makanya tanpa ada hadis atau tanpa ada etika yang lain, kita itu sudah dibiasakan oleh tradisi leluhur kita. Leluhur kita itu rezeki ini artinya ganjarannya juga kita husnudzon ada di leluhur kita. Di antara itu mungkin sebagai anak itu dari bapak ibu kita, dari mbah kita. Ganjaran begitu. Karena taklim atau takdib ngajari adab anaknya itu ya tidak harus langsung kayak ngaji gini. Nah, tapi bagi kita yang tahu itu eloknya itu jangan sampai menjadi rutinitas, tetapi juga didasari ilmu, didasari ono hadise gitu. Ono Al-Qur'an, ono hadise, ono dorongan siapa dari Rasulullah. Itu akan plus. Ya, wassalamualaikum Muhammad. Semoga tetamuan kita sambung sinambung kita yang diformat melalui Madah Burda Nandes Kompet ngaji yang door to door ini terjadi, hadis ini benar-benar terjadi yang kita alami. Kenapa? Karena itulah kenapa awal-awal ketika membuat Madah Burda dan sholawat dan kompet itu kalau bisa nggak usah manggung-manggungan, tapi dari rumah ke rumah. Itu diantaranya adalah tafaulan atau tabarukan dengan hadis ini. Fayulki moko buang sapa tamu mau ha ing ad-dunuba ahlil manzil fil bahri ing dalam segoro. Ketika wong ada tamu mampir, maka bersama itu pula mampir juga rezeki.
ketika tamunya pulang, maka tamu tadi membawa serta dosa-dosa yang punya rumah yang ditamui. Kemudian tidak dibawa oleh tamu, tetapi ibaratnya dibuang di laut. Sallallahu Muhammad. Jadi tamu yang ditamui sama-sama dapat keberkahan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru au tamathilu ila akhirih. Ya Ali, Sayyidina Ali, lam tadkhul ora bakal lam tadkhul ora mlebu al malaikatu apa sapa malaikat. Nah, kenapa gak ono bakal tak hapus? Rono lam ora lan. Nah, kalau lan tadkhula benten malih. Lam tadkhul ora bakal ambek ora itu benten, nanti hukumnya benten. Nah, ora bakal mesti gak mungkin itu, tapi kalau ora, nah itu masih ada. Lam tadkhul ora mlebu, ora manjing al malaikatu sapa malaikat. Baitan ing omah sing siji omah di suatu rumah fihi kang iku tetep ing dalem bait rumah tasawiru utawi pira-pira gambar. Ini yang di kitab-kitab kencang seperti Sulam Taufik, Haram, macam-macam itu karena ini dalam hal. Makanya di fikih itu nanti berbeda. Ulama-ulama kita itu enggak saya sampaikan kayak yang dulu itu, tanpa ulama, tanpa ahlul ilmu yang bersanad, yang sampai ngerti duduk perkaranya gimana. Kita bisa membaca hadis begini, mungkin bisa nyampe nilainya, tetapi atau maknanya, artinya, tetapi kita nggak tahu duduk perkara ini pas opo. Siapa yang tahu? Ya yang dulu pernah sama Rasulullah, di antara Sayyidina Ali, tahu maksudnya. Makanya agama itu, saya bilang bocoran itu karena itu. Kalau lewat buku, lewat YouTube, lewat teks itu masih bisa artikan di kamus, di macam-macam. Tapi kita nggak tahu. Contoh misalnya hal sederhana aja yang kemarin misalnya. Loh, maksudnya Pak Mansur itu begini. Yang tahu menjelaskan itu kira-kira siapa? Orang yang bersama Pak Mansur pada waktu itu. Nah, Rasulullah juga gitu, sehingga dibocorkan dari maksudnya Rasulullah begini. Oh, sampai ditafsir. Baru akal itu masuk, baru logika masuk. Sebelumnya nggak boleh, artinya nggak murni akal semua. Nah, makanya kita berutang budi pada ahli ilmi, pada para ulama terdahulu. Nah, ada namanya tidak ada imam itu nggak boleh bermadhab, itu nggak logis itu. Dia tahu dari mana. Kalau dari teks Al-Quran saja bisa, tetapi sama kayak di ngaji tafsir Jalan itu kan ada itu yang al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum waratul Islam Madinah, itu ayat terakhir itu kan ayat kafatul Islam, artinya kesempurnaan Islam. Tapi kenapa Abu Bakar dan beberapa sahabat nangis? Nah, itu kan ada tahu duduk perkaranya. Teksnya mengabarkan kabar gembira, tetapi Abu Bakar dan beberapa sahabat nangis. Nanti ya cerita nangisnya ini yang tidak bisa kita lihat via YouTube, yang tidak hanya bisa kita hanya baca lewat terjemahan, tidak bisa kita hanya lewat akal-akalan saja. Agama itu memang berakal, tapi ada sisi bocoran tadi. Di antaranya nanti, kenapa banyak kiai sekarang pakai gambar dan yang lain? Nah, hukumnya apa ini nanti? Nah, digodok sama ulama-ulama, akhirnya ini fikihnya begini, tasawufnya begini. Makanya wali-wali itu secara dalam konteks sufi itu tidak begitu senang difoto kayak kita yang selfie, foto, burdahan video gitu ya. Ya semakom kita begitu. Tapi kita punya, saya teman-teman yang lain juga punya takbir itu, artinya ada maksud, pakai ilmu, sama-sama foto mungkin atau sama-sama memvideo tentu berbeda. Ada nilai, yang satu diniati dakwah, yang satu diniati pamer, beda. Yang satu diniati yang tadi itu, yang bahrom itu apa itu, yang ngelah itu, ahli ngelah ben didarani wong apik. Nah, ngono apik apa meneh niate apik gitu. Artinya itu dalil selfie, Pak. Tapi para ahli zuhud, wali itu alhamdulillah jarang gelem difoto. Nah, ini diantaranya setelah kita kembali ke hadisnya, ya aliyu lam tadkhul
al malaikatu baitan fihi tasawiru. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar ya. Ada penjelasan nanti gambar sih model piye. Karena nanti nggak boleh patung yang menyerupai begini-begini macam-macam ini. Au tamasilu atau utawa atau apa? Tamasil itu ya patung apa namanya? Boneka. Makanya nanti ada ben gak mirip boneka itu rada di kuping itu model biasa jelas nggak mirip manusia. Nanti ada babnya sendiri kalau yang kita buat ini. Terus Ultraman ya apa? Nah, itu nggak mungkin kan manusia begini. Karena khawatir ada nuansa sirik, ada nuansa ya semacam-macam lah. Kalau sekarang kan kalau dulu golean boneka itu kan ada nilai mistis. Saya gitu dolan rare. Nah, dari sinilah akhirnya fikih itu hadir bahwa misalnya al-hukmu yaduru ma'illati, hukum itu muter, ada daur berdasarkan alasan, berdasarkan lupian kok haram saya kok. Nah yang begini yang paham ulama-ulama ahli ilmu itu au akin utawa atau wong kang wani wong tuwa, wong sing bangkang wong tuwa, liwalidahi kepada orang tua, wani ning liwalidahi kepada kedua orang tua. Au baitan utawa ora masuk ing rumah la yadkhulu yang tidak dimasuki hu ing omah mau sapa dhaifun sapa tamu. Singkat cerita terjemahan letterleknya adalah ya aliyu rumah tidak akan malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang ada gambar-gambarnya atau bentuk-bentuk yang menyerupai. Gambar itu yang menyerupai makhluk hidup manusia. Terutama dijelaskan nanti ada perempuan dan yang lainnya itu ya. Terus yang kedua, rumah yang tidak dimasuki malaikat juga adalah rumah yang di dalamnya ada anak yang berani gak birrul walidain. Terus malaikat juga tidak akan masuk di rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Malaikat. Nah ini babnya kayaknya ini banyak mulai sebelumnya ini soal tamu. Jadi tamu ini seneng. Dari sinilah beberapa kiai saya itu nggak boleh nolak tamu. Banyak ustadz itu daunnya nggak boleh nolak tamu. Bahkan ada 1-2 guru saya itu kiai saya pas sholat pas itu ada adzan tamu ada terus saking pentingnya itu ada sir di situ. Wassalamualaikum Muhammad. Ya Ali wa Sayyidina Ali isna'il ma'rufa walau ma'as safalah ila akhirih. Ya Ali wa Sayyidina Ali berbuatlah ya Sayyidina Ali al ma'rufa ing kebagusan ma'ruf. Sayyidina Ali berbuatlah berbuatlah ma'ruf. Nah, baik itu di bahasa Arab ono akeh loh, al khair, ada al ma'ruf. Tadi kan khair kan yang sebelumnya, sekarang ma'ruf. Nah, panjang lebar nanti di kitabnya. Walau ma'asafal, berbuatlah baik, berbuatlah ma'ruf walau ma'asafalati, meskipun atau senajan berbuat baik ing dalam sertane wong safalah itu asor. Safalah itu sufla wong sepele. Ya Sayyidina Ali berbuatlah baik meskipun kepada wong cilik. Nah, berbuatlah baik meskipun pada orang kelas bawah, wong sepele lah bahasa sekarang. Qala matur Ali sapa Sayyidina Ali wa masafalatu wa malan iku punapa ya Kanjeng Nabi as-safalatu utawi wong asor wong cilik. So apa niku sing disebut safalah? Ya Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah jawab sapa Rasulullah safalah menika alladzi idza wu'idha lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir wala yubali bima qala wa maqilalah. Perhatikan satu-satu. Apa itu safalah? Dijawab Rasulullah, alladzi yaiku wong-wong siapapun. Idza wu'ida ketika atau ing dalam nalikane dituturi. Nah, angel tuturane. Ketika dituturi sapa alladzi lam yatta'id moko ora nrimo pituturan mau. Gak gubris. Wa idza zujira ing dalam nalikane mencegah
atau dicegah dalam nalakane dicegah sapa alladzi mau lam yanzajir moko ora mendo apa bahasa Jawane gini mendo. Mendo niku nurut gitu loh. Nek basa kula teng pasisir niku mendo orang mendo ora manut. Wala yubali lan ora merduli sapa alladzi sapa safalah tadi bima kelawan apa-apa atau perkataan atau dawuh atau pitutur qala yang ngucap sapa alladzi wa malan ora lan barang apa wae barang itu artinya perkataan ucapan dan yang lainnya qila yang diucapkan apa ma Allahu marang alladzi. Jadi kata dawuh Rasulullah ya Sayyidina Ali berbuatlah ma'ruf perbaiklah berbuatlah baik respon baiklah kepada safalah. Apa itu safalah? Safalah itu arti lagi wong sepele, wong isor. Tapi ternyata yang disebut safalah adalah dawuh Rasulullah adalah orang yang ketika dituturi, dimauidhoi, dinasihati itu enggak gubris. Enggak mengindahkan. Ketika dicegah untuk berbuat tidak baik, maka ya enggak gubris, enggak mengabaikan dan tidak orang yang tidak peduli apa-apa yang diucapkan atau didawuhkan kepada dia. Itu safalah. Orang yang jenis ini saja dawuh Rasulullah kepada Sayyidina Ali tetap berbuat baik. Safalah itu orang yang begitu. Wong sing ndek aslinya ndek tapi ndek itu artinya ya wong sing tuturane angel. Wong angel tuturane itu tetap kita harus siapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita tidak bagian dari yang angel tuturane. Ya Ali wa Sayyidina Ali. Dawuh selanjutnya adalah ya Ali wa Sayyidina Ali sedaqatu sirri utawi sedekah kelawan samar. Sedekah sir itu samar. Ngekei tangan kanan, tangan kiwae gak roh. Tutfi'u iku bisa mateni, iso mengoffkan apa sedaqatu sir ghadabar rabbi ing bendune utawa marahe pangeran. Kemarahan Allah. Sedekah ndelik-ndelik itu bisa mematikan, bisa mengoffkan, bisa mengcancel kemarahan Allah. Misalnya Allah mau marah kepada kita. Soal karena kita macam-macam banyak salahnya, banyak durhaka mungkin ya atau naudzubillah. Itu bisa di cancel dengan sedekah secara diam-diam. Nah, besok iki mungkin kita ana praktek. Siap-siap sampeyan ndra omahe sampean lumur-lumur ono barang mengarep ditulisi iki kanggo sampean. Tadi ya. Siap-siap ya. Lho nek kalau piyah nang omahe sampean ya iku gak sirus jelas tebake kan. Wah iki. Sir itu artinya rahasia, orang enggak tahu. Wa tajlibulan iso narik jabel bisa memunculkan al-barokah opo sedekah sir opo namanya tadi sedekah secara rahasia diam-diam al-barokah ing keberkahan. Berkah itu apa? Ziyadatul khair fil khair. Cari ya kula barokah itu ya ziyadatul khair fil khair. Tambah apik dalam keapian itu barokah. Nah, ada Sayyidina ada bilang gini. Barokah iku contoh barokah adalah bapake gak iso ngaji, anak iso ngaji. Anak iso ngaji Al-Qur'an, putune iso tafsir. Nah, itu terus barokah itu begitu. Jadi tambah api dalam keapian. War rizqalan rizki wal al-katsira kang akeh. Ha iki sing paling menarik. Sedekah secara diam-diam rahasia itu bisa memadamkan, mengcancel kemarahan Tuhan, kemarahan Allah. Dan kemudian bisa menarik berkah, bisa menarik rezeki banyak. Wa bakir lan bersegeralah. Bakir itu bukrotan itu yang bahasa Jawa ini meruput-meruput. Berpagi-pagilah gitu. Artinya maksudnya ya wa bakir itu bersegeralah. Bisodakoti kelawan ngetokno sodako. Tapi bisa saja diartikan letterlek wisuk tangi turu itu langsung mikir aku kok sodako nang ndi. Itu wa bakir. Bakir itu isu-isuan. Makna letterleke nang Jawa niku riyen isu-isu ana sira bisodakoti kelawan nglakoni sodako. Tapi makna luasnya ya bersegeralah sodako. Ya
Ya minimal tangi turu asal aku ada sedekah apa ya. Itu kira-kira. Gak duit duit. Ya sedekah enggak hanya identik uang. Berbuat baik itu sedekah, senyum itu sedekah. Gara-gara tak omongin ini kok lah senyum tok. Gak ono sedekah. Wis gak nggo duit wis pokoke senyum ngono. Ya artinya itu tergantung kita. Ya nek duitnya oke terus bondo senyum tok ya ora cukup. Nah, sedekah ilmu, sedekah uang, sedekah tenaga, sedekah kemampuan dan yang lainnya. Semoga kita dimampukan. Jadi jangan mikir yang disodakoi. Tapi nek disodakoi yo nolak. Tapi aja iso mental kita belajar bareng untuk bersedekah, bukan yang sedekah. Fa'inal bala mongko sedone bala. Bala iki bahaya atau penyakit. Yang zilu itu iso turun, bakal turun apa bala. Qoblal bukuri ing dalem sedurunge isu-isu, bukur mau isu-isu. Fataruddu mongko nolak apa sedekah al qadha ing qadhae Allah fil hawai ing dalem apa maksudnya ngawang apa nguap. Nah, ini bisa dipraktek nih isu-isuan ki jarang ini, tapi ada kiai-kiai yang ini ngelakoni begini, ada wisu ngono wis golek mungkin sedekah karena menurut hadis ini koyok mirip mirip di Jawa lah, pergantian waktu itu kan pagi sama surup petang ya, nggone penyakit sampai nggone rezeki ya wes dua itu yang menentukan al bidayah itu menentukan nihayah. Dawuh Sayyid Muhammad dalam kitabnya, wong iku delok ngarepe kawitane ngaji misalnya piye ben yo rumusnya ngono, tapi belum tentu ngoten. Tapi umumnya begitu. Wong itu pertama kali, makanya pandangan pertama itu harus mengesankan. Pandangan pertama harus mengesankan. Nah, yang al bidayah termasuk apa? Niat. Maka nek niate apik, ya kok nihayah iku apik. Nihayah itu entek-entekane apik. Lah, dalam waktu bukur atau bukrotan pagi-pagi itu penyakit turun. Balak itu kira-kira balak ngene. Balak yang ngono mungkin bayangno balak itu makhluk berdialog. Lak balak, awakmu penyakit apa lak? Antar penyakit ini antar balak. Piye? Karepku nang Banjararo isu iki. Mbek koncone sama balak. Lah wong nang ndi? Aku nang Cibuni ae. Nah, begitu itu pagi-pagi meruput-meruput. Kedisian nambek sedekah. Kasih to. Apa kuncian nang kono gitu. Tak pindah ning liyane wae gitu. Nah, itu monggo yang mau mengikhtiari ini unik ini. Jadilah yang unik-unik. Nah, cari yang unik dalam kehidupan. Apa kakek tulin kan kita kakek begecekan. Jadi cari satu yang unik. Itu kalau cari unik dan kira-kira kalau murid jadi murid itu guru tahu. Gusti Allah ngerti unik wong iki. Sedekahe macam-macam. Orang ngisi kotak cepet-cepetan kadang ini kan. Cuman misalnya gak usah ngono wis apa pas apa gitu. Intine enggak riak lah. Ya Ali wa Sayyidina Ali idza tasaddaqta ing dalem nalikane bersedekah panjenengan ya Sayyidina Ali fatasaddaq bersedekahlah ya Sayyidina Ali bersedekahlah sira bi ahsani ma kelawan api-apike luweh baguse luweh apike barang atau sesuatu indaka akan tetep ing dalem sandinge sira. Maksudnya ya Sayyidina Ali ketika sampean mau sedekah bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik di milikmu. Yang kemarin kita jelaskan itu. Pengen sedekah duit. Nah, iki angel iki nek duit iki. Dina Jumat pengen sedekah. Kira-kira sing apik, Pak. Nah, kebetulan iki sing apik jare Mas Wini. Pas lempitane sing apik, duit apike 2.000. Sing 1.000 rada lecek. Akhirnya wis 2.000 gitu. Padahal maksudnya yang baik adalah yang berharga. Karena sedekah itu kan melatih ati iki sik abotan ora. Gitu kan. Intine aja sing elek lungsuran dinakno wong. Ya itu bagus, tetapi
niat sedekah yang utama itu adalah sedekah dengan sesuatu yang baik. Duwite sik satusan siji, 50-an siji, 10-an loro, terus 2000-an 6. Kira-kira sing dilebokno ning nomor. Nah itu bisa dilatih, Kenapa? Fa inna shadaqata luqmatin. Karena sesungguhnya sedekah luqmah itu sak puluhan, luqmatan. Luqmah itu satu suapan. Minal halali kang tetep dari barang halal. Ahabu itu lebih dicintai. Ilallahi munggu imaring Allah. Tinimbang min mi'ati mithqalin, tinimbang 100 mithqal. Mithqal itu ya ukuran mithqal. Min haramin dari barang haram. Jadi api ndi sedekah sithik ambek akeh? Ya ambek akeh. Tapi kalau sithik halal akeh haram, apian luwih disenengi Gusti Allah sing sithik halal. Apa meneh akeh halal. Aja sampai sithik haram. Wis sithik haram. Wa shadaqatun utawi sedekah. Tuqaddimu iku ndisikno sira ha ing sedekah qabla mautika ing dalem sedurunge mati sira. Afdalu iku luweh utama min mi'ati mithqalin ketimbang 100 mithqal. Mithqal ini ukuran banyak. Ya to sedekah nangkang sedekah sapa wong akeh biha kelawan sedekah ba'da mautika ing dalem sawise maksudnya selanjutnya dawuh niki Rasulullah diantaranya adalah ditegaskan bahwa sedekah setelah sidik halal luwih apik daripada akeh haram. Terus dilanjutkan sedekah yang dikeluarkan sebelum kita mati itu lebih utama daripada sedekah sidik daripada sedekah wakeh ketika setelah mati. Bukan, tapi jangan gini, waduh bapakku wis meninggal warisan akeh terus kan. Itu baik juga. Tetapi yang lebih utama lagi adalah sedekah pas isik urip. Sebab apa? Kalau Allah Taala sampun dawuh sapa Allah, yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yada. Di di hari almar'u bisa melihat sapa almar'u ma yang sesuatu qaddamat yang sudah terdahulu yadahu apa tangane tangan duanya almarhum. Ini penjelasan bahwa pentingnya sedekah ketika masih hidup. Ya Ali Sayyidina Ali tasaddaq bersedekahlah sira ya Sayyidina Ali ala mautaka ing atase pira-pira ahli mayit sira. Terakhir ini saya jelaskan tadi, meskipun sudah meninggal ya aja langsung isi apik sedekah pas urip. Jadi tidak ada kata terlambat. Karena Sayyidina Ali didhawuhi malih selanjutnya ya Ali tasaddaq bersedekahlah ya Sayyidina Ali ala mautaka atas nama ahli mayitmu, ahli kuburmu, leluhur-leluhurmu, bapak ibu yang sudah meninggalkan kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita yang sudah meninggalkan pundut. Kenapa? Fa innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakkala sungguh telah mewakilkan makilake sapa Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang nggawa sapa malaikat, para malaikat mau shadaqatil ahya'i nggawa ing sedekah-sedekahe wong urip, para wong sing wis urip ilahi maring wong mati-mati mau. Kemudian fayafrahuna mongko dadi bunga sapa wong mati-mati mau, ahli kubur mau. Biya kelawan kiriman sedekah. Asyadda makanu kelawan atau hale dalam kondisi itu lebih dahsyatnya, lebih oleh ono apa mautak yafrahuna iku bunga. Jadi ketika dikirimi sedekah, kita bersedekah untuk yang hidup. Ini yang sudah kita tradisikan, mulai biasakan sejak ngaji ini. Setiap Jumat dulu ya. Sebenarnya tidak harus Jumat, itu ngelatihnya tiap hari Jumat. Pas ngisi kotak ya jorongnya ben bungae luwih akeh. Bunga itu senenge ahli mayit ini yang kita kirim ini lebih banyak. Orang klitik langsung wis menang, aduh alhamdulillah untuk kiriman. Tak ngono. Untuk ngono ya Allah alam piye.
Nah, itu sudah kita tradisikan yang biasa kita hashtagkan itu. Transfer setiap hari Jumat. Transfer kepada ahli kubur. Karena apa? Transferan ahli kubur, transferan yang masih hidup ini, kiriman sedekah kepada ahli hidup yang masih hidup untuk ahli kubur ini akan dibawa malaikat. Allah akan mewakilkan malaikat untuk membawa kiriman vessel ini, kiriman transferan ini kepada ahli kubur, dan ahli kubur ketika menerimanya itu benar sungguh bunga, maksudnya sungguh berbahagia fitunya yang dalam dunia. Jadi asyadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih bangete oleh sedang bunga, sedang seneng sapa ahli mayit mau fitunya ing dalam dunya. Wa yaquluna wan halidawuh matur sapa ahli kubur mau, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana. Jadi orang mayit itu yang ahli kubur memang nggak bisa menolong dirinya sendiri. Ini kecuali para nabi sama aulia ya. Ketika sudah dikirimi, mereka berdoa apa? Allahumma ghfir, ya Allah doakan, ampunilah liman kepada siapapun orang nawaro yang telah menyinari sapa wong kuburna ing kuburan kita. Dia bisa mendoakan orang yang masih hidup. Wa basyir, dan panjenengan kersa bebungah, membuat seneng panjenengan ing wong sing ngirim mau bil jannati kelawan diganti surga. Kama basyarona kaya dene oleh bungahno basyaron bungahno sapa wong mau kepada kami biya kelawan sedekah. Jadi ketika bayangannya adalah ketika ditransfer sedekah kepada bapak kita yang sudah meninggal, kepada guru kita yang sudah meninggal, kepada tetangga kita, sesekali tetangga bapak ben biyen arek iki ben cilik tak kentesi saiki gede kok ngirimi aku misalnya gitu ya. Mas Indra di tonggo biyen sering bully Mas Indra pas kecil, dikirimi gak apa-apa, itu namanya kejutan. Sesekali nggak apa-apa. Nek sering ya kudu bapak atau ibu kita atau mbah kita atau guru-guru kita. Jadi itu logikanya nanti akan bunga dikirimi tadi dari malaikat tadi, terus berdoa mendoakan yang mengirimi, bahasanya nawaro. Jadi transferannya bukan berbentuk 2000 klitik atau koin pati murah atau enggak, tapi nawaro. Mungkin ada konversi. Kalau sing dimasukkan sedekah, aku sedekah rek 2000 kanggo mbahku biyen biyen nukokno aku ciki-ciki misalnya. Gelali. Mungkin sinare kayak kurang-kurang, Pak. Mungkin 2000 mungkin kayak kurang-kurang. Padha kelas iki. Nah, berbeda misalnya dibutuh, waduh butuhku ya opo sih biyen tak tukokno ngene, saiki wong sinare mau sakmene. Enggak apa-apa alhamdulillah gitu. Daripada butuh-butuh kuliahane sing sugih ya gak tau ngirimi misalnya gitu. Nah, ada lagi cucu ini ngirimi duit misalnya selevel hari ini 100.000, 50.000 setiap Jumat. Alhamdulillah dikirim putuku ini. Padangnya kira-kira kayak lampu. Bahasanya kan ini, Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah putuku iko, Mas Indra iko. Putuku biyen cilik iko yang telah menyinari kuburku. Jadi duit mau berbentuk konversi sinar. Itu logikanya gitu. Babasyir, ya Allah jadikan putuku sing ngirimi aku bunga iku seneng no dia ya Allah, seneng wong-wong sing ngirimi aku ya Allah bil jannati kama basyarana biha. Tambah satu karena ini ayat apa, habis itu fasal selanjutnya. Allahumma Muhammad ya Ali wa sayyidina Ali i'mal, beramallah amal sira ya sayyidina khalisan khali ikhlas lillahi krana Allah. Fa inna Allah monggo sesungguhnya Allah layak balu iku ora nrimo sapa Allah illa mangkana angin ing wong kang ana sapa wong khalisan ana iku wong kang ikhlas. Khalis itu murni itu artinya jernih itu ya Allah tok gitu. Diwajihi krana dadi Allah. Qala dawuh sapa Allah taala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dawuh Allah memungkasi hadis dawuh Rasulullah ini adalah faman kana barang siapa yang yarju mengharap liqa rabbih ketemu ning Allah pengirani falyamal maka sebaiknya beramalah amalan kelawan amalan ing amal sholihan kang soleh yang bagus yang klop
klub manusiawi gitu ya. Wala yusyrik, dan ojo sampai menyekutukan bi ibadati rabbihi ahada. Nah, ini yo dorongan ayat ini adalah beramalah soleh yang ikhlas. Semoga kita dapat keberkahan hadis daud Rasulullah malam ini yang kita baca ini, bisa ngamalkan, bisa dapat keberkahannya, sangune urip lan sangune mati, dan bisa jadi ahli kubur. Dan mari kita niati, mumpung ganggu duit kan saiki, niati sejak awal tadi dan sampai sekarang ngaji ini adalah sedekah, berbuat kebaikan kita yang kita kirimkan kepada para leluhur kita. Itu juga sedekah. Sedekah itu artinya berbuat baik, itu juga sedekah. Senyum sedekah, taklim sedekah, belajar itu ya sedekah. Diniatkan tidak untuk kita saja, tapi untuk leluhur-leluhur kita, tapi juga diniatkan untuk anak-anak kita. Nandur nyiprati yang sudah mendahului kita. Mugi-mugi manfaat iki rada ana sing kuatmu enake. Insyaallah tembus dan banyak yang hadir nih. Mugi-mugi manfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita lanjutkan besok lagi. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.